Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ruri Pradita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pragmatik. Pragmatik, menurut Joko Nurmanto tahun 2006, merupakan kajian ilmu yang membahas mengenai hubungan tanda dengan orang yang menginterpretasikan tanda tersebut. Menurut Yule 1996, pragmatik merupakan bidang yang mengkaji makna yang diujarkan, dikomunikasikan, atau terkomunikasikan oleh pembicara. Levinson berpendapat bahwa semiotik terdiri atas 3 cabang. Yang pertama sintaksis, semantik, dan pragmatik. Secara umum, pragmatik dikenal sebagai studi mengenai bagaimana makna tersampaikan dari penutur kepada mitra tuturnya. Pragmatik pertama kali diperkenalkan oleh Charles Morris, yang mana menurut beliau, pragmatik merupakan salah satu bentuk umum mengenai ilmu tanda, di mana pragmatik memiliki 2 hal penting yang harus dicermati, yaitu penggunaan bahasa dan konteks bahasa. Penggunaan bahasa berkaitan dengan fungsi sebuah bahasa, sedangkan konteks bahasa berkaitan dengan budaya di masyarakat tutur. Perbedaan pragmatik dan semantik. Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna secara eksternal, artinya makna tersebut berada di luar bahasa. Sedangkan semantik merupakan cabang linguistik yang mengkaji makna secara internal, artinya makna Menurut Leeds 1983, pragmatik memiliki 2 cabang. Yang pertama sosiopragmatik dan pragmatik linguistik. Sosiopragmatik berkaitan dengan fungsi komunikasi, sikap dan gagasan yang dianggap tepat sesuai dengan situasi yang berlaku dalam sebuah komunikasi. Sedangkan pragmatik linguistik berkaitan dengan sejauh mana makna bahasa digunakan dengan konteks pembicaraan penutur. Pragmatik mempunyai 4 objek kajian. Yang pertama deiksis, yang kedua praanggapan, yang ketiga tindak tutur, dan yang keempat implikatur percakapan. Deiksis merupakan objek kajian pertama yang membahas mengenai cara yang digunakan untuk merujuk pada konteks percakapan antara penutur dan mitra tutur. Deiksis terbagi menjadi beberapa cakupan, yaitu deiksis sosial, deiksis persona, deiksis tempat, deiksis waktu, dan deiksis wacana. Membahas 3 deiksis, yaitu deiksis sosial, deiksis persona, dan deiksis waktu. Yang pertama, deiksis sosial, merupakan deiksis yang menggambarkan adanya strata sosial di masyarakat. Contohnya dalam bahasa Jawa. Di dalam bahasa Jawa, kita mengenal 3 strata, yaitu ngoko, kromo lugu, dan kromo alus. Contohnya, dalam bahasa Indonesia ada kata makan. Dalam bahasa Jawa, makan di dalam ngoko artinya mangan, dalam kromo lugu artinya nedo, dalam kromo alus artinya dahar. Selanjutnya yaitu deiksis waktu, yaitu deiksis yang berkaitan dengan waktu penutur dan mitra tutur atau pembaca dan penulis yang dinyatakan dengan kata sekarang, tadi, besok, dulu, nanti, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah deiksis persona, yaitu deiksis yang memiliki keterkaitan dengan bentuk pronomina atau kata ganti. Deiksis ini dibedakan menjadi orang pertama, kedua, dan ketiga, serta dibedakan menjadi bentuk jamak dan tunggal. Contoh, orang pertama tunggal adalah saya menyapu lantai. Orang kedua jamak, hari ini kalian mengerjakan tugas modul 30. Orang ketiga tunggal, dia memiliki nama panggilan Hana. Menurut Brown dan Yule 1996, praanggapan adalah apa yang digunakan oleh penutur sebagai dasar percakapan dengan mitra tutur. Praanggapan merupakan sesuatu anggapan penutur yang disampaikan kepada mitra tuturnya, namun hal tersebut belum tentu terjadi atau sudah terjadi, di mana anggapan ini hanya kemungkinan yang disampaikan penutur kepada mitra tuturnya agar dapat diterima tanpa adanya hambatan, di mana anggapan tersebut memiliki batasan berdasarkan anggapan-anggapan penutur mengenai kemungkinan yang akan diterima oleh mitra tuturnya.
Tindak tutur atau speech arch. Tindak tutur merupakan kemampuan penutur dalam menggunakan tuturan atau ujaran dalam berkomunikasi. Austin 1962 membagi 3 teori mengenai tindak tutur, yaitu locution, illocution, dan perlocution. Selain itu, berdasarkan dari tujuan, tuturan terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi. Merupakan tuturan yang disampaikan penutur kepada mitra tutur yang mengacu pada makna. Bisa dikatakan bahwa lokusi merupakan tindak tutur dalam mengucapkan kata dan kalimat yang memiliki makna sesuai dengan yang terdapat dalam kamus dan makna kata yang sebenarnya. Yang kedua, illocution, yaitu tuturan yang disampaikan kepada mitra tutur yang mengacu pada tindakan mengeluarkan tuturan, selain makna juga mempunyai daya tuturan atau maksud tuturan. Yang ketiga, perlocution, merupakan tuturan yang diucapkan seorang penutur yang memiliki efek atau daya pengaruh kepada mitra tuturnya. Efek atau daya tuturan ini ditimbulkan oleh penutur baik disengaja maupun tidak disengaja. Terdapat kalimat mulai hari ini saya harus giat belajar demi mewujudkan cita-cita. Tindak tutur lokusi dalam kalimat di atas menjelaskan bahwa saya harus giat belajar karena ingin mewujudkan cita-cita di masa depan. Tindak tutur illokusi dalam kalimat di atas mengungkapkan bahwa saya harus giat belajar. Tindak perlokusi dalam kalimat di atas disampaikan kepada saya yang harus giat belajar sebab di masa depan saya ingin mewujudkan cita-cita. Hal ini memberi dampak pada sebuah keinginan dari saya. Tujuan, tuturan dikelompokkan menjadi 5, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasi. Adalah tindak tutur di mana penutur terikat dengan kebenaran yang ingin diungkapkan, seperti mengusulkan, membual, mengeluh, melaporkan, dan lain sebagainya. Direktif, tindak tutur yang memiliki tujuan untuk menghasilkan tindakan yang nantinya dilakukan oleh penutur, seperti memesan, memerintah, memohon, menuntut. Komisif, yaitu tindak tutur di mana penutur terikat pada suatu tindakan di masa depan, seperti berjanji atau menawarkan. Ekspresif, tindak tutur yang memiliki fungsi untuk mengungkapkan atau mengutarakan sikap penutur terhadap keadaan yang tersirat, seperti mengucapkan terima kasih, selamat, maaf, ataupun memuji. Deklarasi, tindak tutur yang masuk dalam kategori khusus yang menunjukkan sebuah perubahan, seperti memberi hukuman, memecat, dan lain sebagainya. Contoh mengenai tindak tutur direktif yang ditandai dengan mulai hari ini saya harus giat belajar demi mewujudkan cita-cita. Yang kedua yaitu tindak tutur komisif, saya berjanji akan giat belajar sejak hari ini. Tindak tutur deklarasi, mulai hari ini saya harus giat belajar demi mewujudkan cita-cita saya. Percakapan atau conversational implicator. Grace 1975 menggunakan istilah implikatur untuk menerangkan apa yang dimaksud oleh penutur. Implikatur percakapan memiliki dasar di mana penutur dan mitra tutur mengikuti prinsip kerjasama dan maksimnya. Terdapat 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, kualitas, hubungan, dan maksim cara. Adalah maksim yang menghendaki penutur dalam memberikan kontribusi sebanyak yang dibutuhkan oleh mitra tutur. Sedangkan maksim kualitas adalah maksim percakapan yang mewajibkan penutur mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Kontribusinya adalah dengan memberikan bukti nyata kepada mitra tuturnya. Selanjutnya yaitu maksim hubungan. Maksim ini mengharuskan penutur memberikan bukti yang mendukung masalah yang sedang dibahas dalam percakapan dengan mitra tuturnya. Sedangkan maksim cara adalah maksim yang mengharuskan setiap penutur berbicara secara langsung, tidak melebih-lebihkan, runtut, dan teratur kepada mitra tuturnya. Hal ini agar tidak mempengaruhi atau memperlambat proses komunikasi antara penutur dan mitra tuturnya. Presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.